kriterianya begini, Mbak. Kalau saya inginkan wakil, karena memang gini, tugas wakil ini sesungguhnya, Mbak, memang sesuai dengan konstitusi, ini adalah membantu bupati, ya kan, seperti itu, memberikan saran masukan gitu ya. Jadi artinya kita emang harus sama-sama bersanding. Arti kata bersanding ini kita sama-sama berjalan gitu kan, Mbak, seperti itu, ya kan. Apa yang menjadi permasalahan, yaitu kita diskusi seperti itu. Terus kemudian solusinya seperti apa? Yang tadi saya sampaikan, ya Mbak ya, bahwa yang ketika saya berkeliling-keliling yang menjadi keluhan masalah jalan, ya kan. Tadi saya PR yang terkait dengan jalan, kemudian juga terkait dengan banjir, ya kan. Ini bisa dikomunikasikan semuanya sesuai dengan kewenangan-kewenangannya barangkali seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur netizen, Novi Aprilia kembali hadir di podcast Apa Jare ya. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan sosok wanita yang sangat luar biasa ya, selalu terlihat cantik dan pastinya tangguh ya. Sudah hadir di sini ada Ibu Wahyu Ciptaningsih, Bunda Ayu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tampil cantik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan berseri-seri, bersemangat pastinya. Harus semangat, Mbak. Harus semangat. Harus semangat. Apa sih Bu yang buat Ibu semangat terus setiap harinya? Yang membuat saya semangat bahwa Kabupaten Cirebon ini harus lebih maju lagi. Oh itu. Iya. Tetap ya memikirkan Kabupaten Cirebon setelah lepas jabatan kemarin Ibu. Iya. Tidak bisa dilepaskan ya? Nggak bisa dilepaskan. Karena itu ya, kalau kata orang Cirebon, kalau sudah tinggal lama di sini, kemudian makan minum di Kabupaten Cirebon, ini sudah menyatu jiwanya. Menyatu. Wow. Iya. Walaupun jadi, lahirnya saya di Bandung. Di Bandung. Jadi keseharian juga kan di sini. Sudah dekat juga dengan warga Kabupaten Cirebon. Sudah dari tahun berapa ya? 2008 ya. Kita sudah silaturahmi dengan warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Ini sudah ada kedekatan emosional. Ya. Lebih enak sekarang atau dulu saat menjabat, Bu? Lebih santai mana nih Ibu menjalaninya? Sebenarnya sih sama aja ya Mbak ya. Sama aja ya Mbak ya. Karena memang kemarin ini kita ini memang sudah dijadwal kegiatannya gitu. Karena jadwal kedinasan ya Mbak ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang juga saya tetap menyambung silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Cirebon. Karena lagi-lagi masyarakat Kabupaten Cirebon kalau ada keluhan, Bu Ayu tolong dong BPJS gitu kan, seperti itu. Ini ada yang sakit ini gitu ya, seperti itu. Tetap jadi mengadunya ke Ibu Ayu. Iya, tetap saya juga bisa menjembatani lah ya warga masyarakat Kabupaten Cirebon dengan dinas. Artinya dinas juga kan artinya mereka bekerja mengabdi ya, mengabdi melayani ya. Melayani warga masyarakat Kabupaten Cirebon yang kebetulan aspirasinya melalui saya nih, ya kan? Ini kita sampaikan kepada dinas ya, alhamdulillah masih bantu lah ya. Masih teleponnya tidak diblokir saya. Masih ada pengaruh juga begitu ya Ibu Ayu ini ya. Kan kita sama-sama membantu ya Mbak ya. Jadi tetap juga nih mengurusi warga ini tetap ya Bu. Iya. Mengurusi dengan berbagai persoalan yang ada. Iya. Karena yaitu karena kemarin saya menjadi wakil ya, memang tugas saya kemarin itu selain perannya sebagai pemimpin karena saya duduk di eksekutif ya, kemudian juga sebagai pelayan kedua yaitu melayani masyarakat Kabupaten Cirebon. Artinya apa yang menjadi keluhan, masalah ya, ini yang saya bisa menjembatani dengan teman-teman dinas untuk mencarikan solusinya seperti itu. Nggak capek tuh Bu dengan banyaknya keluhan gitu Bu? Ya alhamdulillah ya, semuanya kembali kepada niat barangkali ya Mbak ya. Ya kalau kita ada nasihat dari ibu saya ya. Jadi kalau kemarin saya diberikan amanah oleh warga masyarakat Kabupaten Cirebon untuk duduk di eksekutif, saya dinasihati ibu saya. Nah, jadi ada filosofi kepemimpinan. Jadi ketika kita diberikan amanah untuk memimpin ya, jadi niatkan semuanya untuk ibadah.
ya kan? Itu yang Bu pegang sampai saat ya. ini. Ketika diniatkan ibadah, semuanya nggak ada yang jadi berat, Mbak. Semuanya ringan, ya kan? Walaupun kita kerja nggak ada jam kerjanya kalau eksekutif nih, Mbak ya. Kalau birokrasi ada mungkin dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Kalau kita eksekutif kemarin kan nggak ada. Minggu sampai pun Minggu ada. juga ada, gitu Terus kan? begitu ya Bu aktivitasnya. Ya kan? Niatkan ibadah. Ketika diniatkan ibadah, semuanya menjadi ringan. Karena kita tidak semata-mata ingin mendapatkan pujian dari masyarakat karena memang tupoksi kita melayani kan seperti itu. Tapi lebih ini menjadi ladang amal kita, ya kan. Kemudian yang namanya jabatan kita diberikan amanah juga ini sementara, ya kan. Kayak kemarin kita kan sementara, hanya 5 tahun gitu kan jabatan eksekutif kan seperti itu. Jadi pergunakan sebaik-baiknya dengan jabatan sementara ini dengan kita berinovasi. Lebih kreatif, kan seperti itu. Apalagi sekarang terkait dengan bantuan-bantuan dari provinsi ya berbasis inovasi kan seperti itu. Kalau kita nggak ada inovasinya, hanya itu-itunya akan sangat sulit. Bantuan-bantuan akan turun di Kabupaten Cirebon. Betul, kita ya pun kan? harus aktif sebagai eksekutif Iya, ya Bu. seperti itu. Yang ketiga, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Kan gitu. Kalau kita tidak diberikan jabatan mungkin hanya 1-2 orang, ya kan, tetangga kanan kiri depan belakang kita bisa bantu seperti itu. Tapi ketika kita diberikan amanah, punya jabatan, akan lebih banyak lagi orang yang bisa kita bantu seperti itu. Sudah puaskah Ibu kemarin saat memimpin untuk warga Kabupaten Cirebon yang terbaik nih Ibu berikan? Kalau dibilang puas, saya pribadi belum ya Mbak ya, karena memang banyak PR yang memang harus dilakukan. Di antaranya isu-isu yang ada di Kabupaten Cirebon ini, masyarakat menyampaikan bahwa jalan-jalan masih banyak yang rusak, ya kan Mbak ya, seperti itu. Tidak sedikit masyarakat Kabupaten Cirebon terkait dengan jalan yang rusak ini, ya ada yang kecelakaan meninggal di jalan, kan seperti itu, ada korban, ya kan, sampai meninggal, ya seperti itu. Ada yang kemarin saya kunjungan silaturahmi, Bu ini nih Bu, orang tua saya baru jatuh kakinya patah, nah seperti itu akibat jalan rusak juga, ya kan. Berdampak ke sektor lainnya. Sektor lain. Kemudian juga banyak sekali yang kita kemarin ada silaturahmi ke PPDI juga, ya, menyampaikan PKP itu, ya, bahwa kemarin Bu kita bantu orang karena memang bergerak di bidang sosial, kita bantu orang Bu sampai meninggal di jalan, iya kan? Karena apa? Jalan rusak yang seharusnya mungkin ditempuh dari rumah sampai ke rumah sakit dalam jangka waktu setengah jam, cepat ini 1 jam, ya kan? Sedangkan orang sakit ini butuh penanganan cepat ya, seperti itu, akhirnya meninggal di jalan seperti itu. Ya, kemudian juga isu-isu terkait sampah, banjir, ya banjir yang memang notabene-nya menjadi langganan kayak di Walet itu di Gunung Sari, Mekarsari, Ambit itu kan memang sudah menjadi langganan, agenda tahunan kalau dibilang. Betul, sudah menaun ya Bu ya, ini sudah wilayah Cirebon di langganan banjir. Iya, waktu saya ke sana mengunjungi banjir pada saat itu, waktu itu masyarakat menyampaikan, Bu kita tidak butuh bantuan seperti ini Bu. Iya kan, kita berikan Indomie dengan bantuan dari pemerintah daerah, kemudian kita gandeng CSR-nya juga. Kita nggak butuh bantuan-bantuan seperti ini Bu, kita butuhnya dicarikan solusinya seperti apa. Kan seperti itu, ya kan. Terus kemudian juga kenapa di sana juga stuntingnya tinggi, ya karena sering banjir itu. Jadi sanitasinya kurang bagus, gitu kan. Ibu juga kan konsen sekali nih ya penanganan stunting ya, penanganan stunting, kemarin penanganan kemiskinan, gitu. Ini jadi PR memang ya. Memang pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri ya Mbak ya. Butuh sinergitas dari seluruh elemen masyarakat karena memang harus adanya bantuan dari Pentahelix juga, dari akademisinya, ya, yang notabene-nya masyarakat kita ini sumber daya manusianya agak kurang gitu kan Mbak, SDM-nya agak kurang, jadi pengetahuan edukasi ini memang dibutuhkan, misalnya karena dari akademisi kita kan kerjasama juga dengan agar mengena nih ya keluarga dari juga. Universitas yang ada di Kabupaten Cirebon, ya kan, dengan KKN-nya ini mengedukasi kepada masyarakat, ya seperti
seperti itu. Kemudian dengan bisnisnya ini kita banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon, Pak. Kurang lebih sedang sampai besar tuh ada 2.500-nya mungkin. Ini yang kita bisa manfaatkan untuk CSR-nya, Mbak. Tapi sekarang lagi-lagi ini belum ada CSR ini, ya kan? Yang memang barangkali CSR ini memang bukannya belum ada, sudah ada, tapi itu diberikan kepada wilayah-wilayah yang terdampak, ya kan, di desa sekitar saja. Tapi kalau misalnya itu ada semangat bersama lah ya, sinergitas antara pemerintah daerah, terus kemudian CSR, perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon. Kalau ini kita bareng-bareng menyelesaikan isu-isu yang ada di Kabupaten Cirebon, saya rasa bisa selesai, Mbak. Oke, kemarin berarti nggak bareng-bareng tuh Bu, maksudnya Bu? Kurang maksimal barangkali ya. Kan yang tahu akan data terkait misalnya dengan kemiskinan, ya kan? Kemudian data terkait dengan stunting. Ini kan kita punya data gitu, Mbak, pemerintah daerah. Seharusnya berkoordinasi. Jangan sampai nanti bantuan-bantuan ini ada duplikasi, double gitu loh, Mbak. Iya kan? Karena memang CSR ini ada, saya ambil contoh misalnya Indosemen di Gempol. Ini kan memberikan bantuan juga kepada masyarakat terkait dengan bantuan misalnya rutilahunya gitu loh. Sedangkan dulu umpamanya warga tersebut buat proposal juga, ya kan, oleh pakunya ini diminta kepada pemerintah daerah misalnya dari Basnasnya gitu loh, ya kan. Misalnya dari ini sudah keluar, tapi Basnas masih belum berproses gitu, Mbak. Nanti dapat lagi bantuan, kan ini jadi double bantuannya gitu kan, Mbak. Kalau ini berkoordinasi, saya rasa mungkin lebih tepat sasaran barangkali gitu. Itu menjadi lemah ya Bu ya? Atau bagaimana Ibu melihatnya? Saya rasa mungkin kalau kita sama-sama dengan teman-teman yang ada perusahaan yang memang berdiri di Kabupaten Cirebon ini ya Mbak ya, saya rasa mungkin segala permasalahan bisa selesai, saya rasa seperti itu. Ya ini kan memang butuh penetrasi dari pucuk pimpinan ya seperti itu. Ya, ini kan Ibu ya bersama dengan pasangan sebelumnya ini kan harusnya kuat ya Bu ya. Ini bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon. Walaupun memang ada progresnya, tapi menyisakan juga PR. Karena memang yang namanya manusia ini kan nggak ada sempurna ya Mbak ya. Pasti ada kekurangan, dan dalam jangka waktu 5 tahun juga kita belum bisa menyelesaikan secara maksimal terkait dengan program-program yang kemarin kita visi misinya nih Bupati dengan Wakil Bupati kan Mbak, pasti ada kekurangan. Apalagi kemarin kita terkena COVID gitu ya kan, seperti itu. Ini memang menjadi semangat kita bersama ya untuk menyelesaikan PR-PR yang ada di Kabupaten Cirebon. Kan, ini itu. Dengan bekal pengalaman Ibu sebelumnya, apakah menjadi modal untuk melangkah nanti ke jenjang untuk pelaksanaan pemilihan bupati? Bagaimana nih Ibu? Ini nama Ibu sudah banyak dikenal ya, dan juga makin sibuk juga nih sekarang ya Bu ya. Ini beberapa partai juga sudah mendekati Ibu. Bagaimana Ibu? Ya Alhamdulillah ya, memang komunikasi partai ini, begitupun dengan teman-teman legislatif kemarin kita memang komunikasi sangat baik ya Mbak ya. Memang komunikasi itu memang perlu dilakukan ya. Artinya kan memang program-program terkait kemarin juga ya antara eksekutif dengan legislatif memang harus sejalan. Karena semuanya satu tujuan, bagaimana Cirebon ini supaya bisa lebih maju lagi, masyarakatnya lebih sejahtera kan, seperti itu. Itu yang Ibu nanti ingin berikan ya Bu ya? Iya, insya Allah. Untuk warga Kabupaten Cirebon. Yang kemarin mungkin terbatas ya geraknya, sekarang mungkin nanti lebih all out lagi begitu. Insya Allah. Insya Allah. Berarti ada niat baik ya Bu ya, itu membawa perubahan. Ya kembali lagi tadi saya sampaikan niatnya ya seperti itu. Kayak bener ya, sekarang makin sibuk ya Bu ya. Ini apa karena jelang pemilihan bupati atau bagaimana Ibu? Sebenarnya enggak juga sih Mbak. Yang namanya silaturahmi ini kan memang harus kita terus kita lakukan, ya kan? Nabi juga menyampaikan kan seperti itu, ketika kita bersilaturahmi Allah akan panjangkan umur kita, ya kan seperti itu. Terus kemudian Allah akan perluas rezeki kita. Nah itu yang saya lakukan, kenapa saya bersilaturahmi, supaya panjang umur dan supaya rezekinya diluaskan. Ini penting ya Bu ya. Penting. Seperti itu. Kita juga tahu nih Ibu ini kan diusung ya oleh Demokrat ya. Lalu juga Ibu sempat juga ikut di Partai Gerindra juga Ibu untuk pencalonan. Iya, karena kalau di Gerindra ini saya memang sudah
ber-KTA Gerinda, Mbak. Saya sudah menjadi jadi kader. sudah pasti keluar ya Bu ya dari PDIP? Kalau di PDI kemarin per tanggal 10 Juni, Mbak, saya sudah mengundurkan diri, Mbak, seperti itu. Kemudian saya masuk ke Partai Gerinda. Saya sudah menjadi kader Gerinda. Pantas suaranya udah beda. Karena memang karena memang ya saya sudah berkomunikasi berkomunikasi, minta saran pendapat kepada ya keluarga, begitupun teman-teman terdekat, ya, seperti itu. Jadi ya sudah saya putuskan untuk bisa bergabung dengan Partai Gerinda. Nah, sebenarnya sih kita ini kan masih dalam satu rumah. Kalau dianalogikan sebagai tetangga, masih bertetangga ya kan, hubungan baik juga dengan partai politik lain juga ya Bu. Iya Mbak, semuanya, karena kan nanti ke depan juga kita kan harus bersinergi antara legislatif dengan eksekutif kan, seperti itu Mbak. Tapi kan kita kaget juga Ibu keluarkan dari Merah itu kemudian ke Gerindra, lalu ini juga diusung oleh Partai Demokrat. Iya, Demokrat, karena ya itu tadi saya sampaikan bahwa saya selalu menjalin komunikasi dengan semua partai gitu Mbak, ya kan. Kalau komunikasi sudah terjalin dengan baik, kedekatan emosional juga dengan baik, kan kita juga jalannya juga bisa seirama. Yang hasil Gerindra itu bagaimana sih Bu? Gerinda kita sudah fit and proper test. Sudah fit and proper test. Ini baru tahu nih ya, ternyata udah ya. Sudah kemarin fit and proper test, ada beberapa putra-putri terbaik Kabupaten Cirebon yang memang mendaftar di Gerinda. Sudah dilakukan fit and proper test, kita tinggal menunggu hasil barangkali seperti itu. Lalu yang Partai Demokrat bagaimana Ibu? Partai Demokrat kan memang saya sudah diberikan surat tugas. Surat tugas. Itu kalau surat tugas sudah berarti rekom atau bagaimana Bu? Kalau surat tugas ini kita memang ada yang namanya surat tugas ya, kita diberi tugas untuk melakukan konsolidasi, ya kan, begitupun juga dengan partai-partai lain, begitupun juga silaturahmi dengan masyarakat, kan seperti itu. Jadi ini untuk pelaksanaan pilkada nanti berarti kendaraan Ibu sudah fix di Gerindra? Insya Allah. Karena saya sudah kader. Dan berarti ini juga masuk di Koalisi Indonesia Maju ya Bu ya? Insya Allah. Ini kan sempat juga Ibu kemarin duduk bersama dengan ketua partai yang lainnya itu Bu? Iya, itu memang dari koalisi partai ini memang sudah dilakukan Mbak. Tapi kan memang semuanya ini tidak bicara untuk S1-nya gitu kan, seperti itu. Maka silakan semuanya kan tinggal berkompetisi kan pada saat fit and proper test. Nanti tinggal partai koalisi ini yang menentukan seperti itu. Ibu optimis nggak nih Bu? Untuk melangkah ke situ? Kalau yang namanya di politik ya kita harus optimis kan, seperti optimis. Itu. Ya, harus optimis. Punya bekal juga nih selama ini ya Bu ya, sudah mengenal juga seperti apa kondisi di Kabupaten Cirebon juga ya. Iya, karena kita kan memang sudah menjabat kemarin jadi wakil bupati, jadi tahulah Mbak situasi isu-isu yang ada di Kabupaten Cirebon, dan apa-apa saja yang nanti harus kita lakukan ya sudah tahu lah Mbak, seperti itu. Kita juga sedikit sudah tahu nih ya, Ibu nanti kan melaju nih ya nanti untuk pilkada pemilihan bupati di Kabupaten Cirebon tahun 2024 ini. Ini kan butuh juga sosok pasangan nih Bu. Ini dalam rangka mencari pasangan bagaimana? Kita ingin menebak nih ya, ini langkah politik Ibu Wahyu Ciptaningsih bagaimana nanti nih Bu? Kalau pasangan ini nanti barangkali karena ini adalah koalisi partai, ya semuanya nanti akan dibahas. Saya rasa dengan koalisi partai. Tapi Ibu pasti kan punya dong kriteria atau pasangan yang diinginkan gitu. Kriterianya begini Mbak, kalau saya inginkan wakil, karena memang gini, tugas wakil ini sesungguhnya Mbak memang sesuai dengan konstitusi, ini adalah membantu bupati, ya kan, seperti itu, memberikan saran masukan gitu ya. Jadi artinya kita emang harus sama-sama bersanding. Arti kata bersanding ini kita sama-sama berjalan gitu kan Mbak, seperti itu, ya kan. Apa yang menjadi permasalahan, yaitu kita diskusi seperti itu. Terus kemudian solusinya seperti apa, ya kan. Begitupun dengan teman-teman birokrat ya. Karena memang menyelesaikan masalah
yang ada di Kabupaten Cirebon tidak bisa hanya diselesaikan oleh seorang bupati saja, begitupun dengan wakilnya saja, tapi dengan seluruh elemen. Iya kan, bupati, wakil bupati, kemudian birokrasi, seluruh elemen masyarakat juga harus mendukung program-programnya seperti itu. Kalau kita punya program juga tidak didukung oleh masyarakat juga tidak akan berjalan program-program. Butuh ya partisipasi dari masyarakat. Butuh semuanya, iya kan. Artinya dari tadi saya bilang akademisi, bisnis, community, government, pemerintah, ya kan? Begitupun media semua. Nah, media ini juga sebagai corong pemerintah daerah juga, corongnya, gitu kan? Tapi ini kan kembali lagi Bu, ini kan tergantung bagaimana leadernya nih ya. Ini kan ada bupati, wakil bupati. Ini kan yang punya peran penting sebagai pimpinan. Ya, itu harus kerjasama ya. Kerjasama, komunikasi yang komunikasi, jangan terputus. Kalau komunikasi terputus ini, komunikasi tersumbat ini yang menjadi apa ya? Menjadi penghalang juga barangkali ya untuk kita tidak bisa jalan bersama-sama, tidak sejalan gitu loh. Terus yang ada jadinya prasangka-prasangka kan Mbak, seperti itu. Walaupun kita di eksekutif ini termasuk jabatan politis, Mbak ya. Saya rasa ketika kita diberikan amanah dalam jangka waktu 5 tahun, terkait kita bekerja sama, terus kemudian kita bersanding, ya ini yang memang harus dibutuhkan. Ada masanya dan ada waktunya. Kapan kita bersanding, kapan kita bertanding, gitu kan Mbak? Seperti itu. Nama politik kan seperti itu. 5 tahun ke depan kan seperti itu. Ya kalau pada waktu sampai kita diberikan amanah, ya kita harus bersanding, sama-sama harus sejalan, gitu loh. Ya kan? Kalau sejalan, seirama kan enak Mbak, kan gitu. Yang kemarin mau tidak seirama tuh Bu? Aduh mancing ini ya. Gimana Bu Ayu? Enggak seperti itu barangkali. Ya manusia kan ada kekurangan dari kelebihan seperti itu, ya kan. Nah, ini jadi bahan evaluasi ke depan seperti itu. Jadi kita, kalau saya punya wakil ya saya akan perdayakan gitu. Toh ya nantinya juga yang akan dapat nama ya Mbak ya. Ya kan? Karena kebijakan ada di pucuk pimpinan. Betul. Orang nomor 1, kebijakan, kewenangan, tanda tangan, perannya ada di situ gitu loh. Jadi kalau kita perdayakan, kita sama-sama bekerja, hasilnya juga akan baik, ada kebermanfaatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang akan dapat nama juga. Pasti orang nomor 1-nya, ya kan begitu. Seperti itu. Yang pengalaman ini bagaimana nih Ibu? Ibu merasakan sebagai bahan evaluasi tadi dari komunikasi yang harus lebih klop lagi. Ini kayak udah cari pasangan kan ya Bu ya? Karena 5 tahun nggak sebentar kan pasti. Iya. Ya intinya saya akan ya itu bersama-sama lah ya, bersama-sama bersanding gitu ya, sejalan, kan seperti itu. Ibu juga kan sebagai wakil juga kan ini punya aktif juga kan ya. Ini walaupun apakah merasakan geraknya terbatas bagaimana sih Bu? Kemarin, ya kalau kemarin ya itu wakil itu kan kalau kitanya tidak diberdayakan, tidak bersama-sama ya sudah paling hanya menghadiri acara rapat, hanya itu saja. Tapi kan saya tidak mau seperti itu Mbak, iya kan? Artinya saya diberikan amanah. Ya saya tetap harus berjalan. Tadi saya bilang harus inovatif dan lebih kreatif. Ya kreatifnya saya mengunjungi kubu-kubu karena memang pembangunan ini tertumpunya adalah di desa, Mbak. Jadi saya mengunjungi kubu-kubu, ya kan, teman-teman kubu, apa yang menjadi masalah, ya kan. Saya menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kubu. Kemudian saya mencari solusinya. Tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi harus mencari solusinya, ya kan. Pasti kubu ini kan di setiap wilayah pasti berbeda-beda permasalahannya, ya kan. Yang mulai saya sampaikan, karena ada misalnya kayak di daerah Kapatakan, waktu itu kan ada eceng gondok tuh Mbak. Nah itu eceng gondok, itu kan seperti itu, ya kan. Bu ini gimana Bu eceng gondok ini nih, karena yang mengakibatkan banjir juga, ya kan, mengakibatkan banjir juga, mengaruh kepada hasil panen juga kan seperti itu Mbak. Ya kita koordinasi lah dengan BWS, kemudian solusi, tidak hanya menjadi pendengar, ya tapi kita mencari solusi apa yang menjadi permasalahan seperti itu. Yang diinginkan seperti itu Mbak. Gitu. Keinginan warga sebenarnya apa sih Bu yang ingin nanti Ibu kalau dipercaya dari warga Kabupaten Cirebon? Kalau saya tadi saya bersilaturahmi ya Mbak,
ke masyarakat, ya kan. Yang diinginkan warga pada saat ini ya masalah jalan, Mbak. Jalan rusak. Ya, tadi saya sampaikan bahwa jalan ini menjadikan kebutuhan sangat vital sekali. Ya, kalau mau dibilang ini menjadikan kebutuhan dasar ya. Karena mengantarkan sekolah anak dari jalan, ya kan. Bekerja jalan, mengangkut hasil panen jalan. Ya kan, kalau jalan rusak ini hasil panen juga ya kan harganya juga bisa akan jadi mahal karena jalannya rusak, Mbak. Ya barangkali kalau sering lewat jalan rusak kendaraan situ ya sebentar-bentar mungkin mesinnya gampang rusak, betul, yang ngaruh ke kendaraan, ya kan? Atau mesin juga gitu ya, Bu. Terus kadang-kadang juga harus muter karena menghindari jalan rusak harus muter. Nah, Ibu juga ngerasain ya sama kayak warga yang lainnya sih netizen ini karena ya. memang saya menangkap aspirasi dari masyarakat seperti itu, gitu loh. Terus kemudian juga saya kemarin juga silaturahmi ke Panembahan, Mbak, ya kan. Kita ini sebenarnya menjadi magnet, ya kan. Menjadi magnet karena menjadi wilayah penyangga juga wilayah 3. Kalau dibilang Mbak, Kabupaten Cirebon ini yang mempunyai 5 pintu tol, ya kan? Letaknya kita strategis sekali. Kuningan tidak ada, Majalengka, Indramayu tidak ada. Hanya kita saja, iya kan? Ini seharusnya yang memang harus bisa ditangkap potensi ini untuk bisa menjadi pendapatan asli daerah kita, iya kan? Kita sudah terkenal nih destinasi wisata kuliner, iya kan? Dari Jakarta yang sudah ditempuh cuma hanya 2 jam setengah, begitupun dari Bandung, begitupun ya Mbak ya 2 jam setengah ya, hanya ingin memakan empal gentong, betul, ya kan? Kulineran di Kuliner Cirebon saja ya. di Cirebon nih. Iya kan 2 jam setengah hanya ingin membeli batik, iya kan, hanya ingin misalnya destinasi wisata religi, iya kan Mbak. Apalagi sekarang desa-desa sekarang ini sudah kemarin zaman Pak Bupati sudah dikeluarkan ada 22 ya desa SK menjadi desa wisata. Ini potensi-potensi ini yang memang harus kita gali dan kita kembangkan, gitu kan. Terkaitnya apa yang harus didukung? Tadi jalan tol kita sudah didukung nih, pintu, ya Pak, ya Mbak. Kemudian tinggal jalannya yang memang harus didukung. Karena apa? Sangat berpengaruh, Mbak. Ketika jalannya rusak, Mbak, sekarang kunjungan juga akan berkurang. Iya. Saya kenapa sampaikan kunjungan berkurang, Mbak? Kemarin saya ke Panembahan. Mereka menyampaikan ibu-ibu pengrajin, ya, Bu, saya ini kemarin bekerja 1 minggu, 7 hari, ya kan? 7 hari itu bekerja terus, ya kan? Berarti mereka bekerja dalam 1 bulan, ya, 1 bulan full. Ya. Sekarang Bu, saya bekerja seminggu hanya 2 hari, setiap hari Kamis dengan Rabu saja, Bu, ya kan? Artinya bahwa batik-batik yang mereka buat, ya Mbak, ini tidak laku, tidak ada yang beli, gitu loh. Karena apa? Terhambat aksesibilitas itu ya, Bu? Karena apa? Kita tidak bisa menghadirkan juga di pemerintah daerah wisatawan untuk hadir di Kabupaten Cirebon. Itu kan kerugian buat kita ya? Iya, tidak bisa menghadirkan karena apa? Tidak didukung nih saprasnya. Kan seperti itu. Sangat ya kan? disayangkan ya, Bu? Sangat disayangkan. Harus pemerintah ya hadir kan? itu ya? Artinya kemarin ini ya, kalau ini sampai misalnya sampai hadir wisatawan datang hadir Kabupaten Cirebon, Mbak, akan pengangguran akan berkurang. Iya kan? Ekonomi akan bergerak nih. Iya kan? Yang tadinya ibu-ibu seminggu, ya kan, Mbak? Seminggu bekerja otomatis dia ada yang dibeli tuh. Iya kan? Dibeli kan otomatis juga bergerak tuh ekonomi. Iya kan, kalau cuma 2 hari dalam 1 minggu 2 hari bekerja, ya udah puasa mandek dulu. Gitu ya, Bu, ya mandek jadinya. Yang tadinya harus mau beli ini, udahlah orang nggak ada ini penghasilan bagaimana? Tidak berputar kan? Ini beberapa ekonominya tidak permasalahan bergerak. Ya Bu ya, yang ada di Kabupaten itu. Cirebon. Bahwa diingat juga Mbak, kita ini pengangguran juga masih di angka 8%, kurang masih lebih tinggi ya Bu ya? Masih tinggi, 7, sekian persen, 8% lah anggap seperti itu. Wah, ini PR artinya yang nanti akan Ibu selesaikan nanti ya Bu. Nah, seperti itu. 10.000? Ya, artinya Mbak, kita mesti pikirkan bahwa yang berkontribusi paling banyak pengangguran di Kabupaten Cirebon adalah yang lulusan SMK dengan SMA. Ya, kita bisa bayangkan, kurang lebih SMA dengan SMK di Kabupaten Cirebon ini ada berapa ya? Kurang lebih anggap saja 30.000 Mbak yang lulus, iya kan, tiap tahunnya, ya. Belum lagi yang lulusan sarjana, anggaplah 10.000 Mbak. Berarti tiap tahun kita
meluluskan anak-anak hampir 40.000. 40.000. Bisa dibayangkan. 40.000 ini kita mau kemanakan Mbak anak-anak kita? Iya kita kan? Minim ini ya, lapangan pekerjaan itu Bu. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi PR juga nih, ya kan? Bagaimana pemerintah daerah untuk bisa menghadirkan para investor untuk hadir di Kabupaten Cirebon. Tugas berat nih Bu. Iya kan? Seperti itu. Untuk membuka lapangan pekerjaan. Ya menghadirkannya cari gimana? Ya bagaimana kita pemerintah daerah juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor, iya kan? Karena apa? Mereka ini swasta, iya kan? Ujung-ujungnya mereka mencari profit, betul? Iya kan? Nggak mau rugi lah pasti. Iya, nggak mau rugi, iya kan? Mereka juga menghitung terkait dengan perizinan juga. Nih kita agar dipercepat dan dipermudah, kan seperti itu. Itu jangan jadi kendala, mempermudah. Kita kan sudah ada MPP nih, mempercepat, mempermudah. Rasa aman dan nyaman. Nah, mereka akan hadir Mbak di sini. Tapi kalau misalnya kita pemerintah daerah tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman, ya mereka akan kabur Mbak. Iyalah. Ya investor. Yang rugi siapa? Kita, warga masyarakat Kabupaten Cirebon, kan gitu. Kan pabrik banyak tuh Bu di wilayah timur sudah. Iya, mereka wilayah industri gitu. Karena memang kita pemerintah daerah wilayah yang masih luas Mbak, ya kan memang di wilayah timur gitu, makanya RT RW-nya di sana untuk wilayah industri kan seperti itu. Ini jadi bahan ya Bu ya untuk nanti Ibu melaju di S1 sebagai kalau dipercaya warga ya. Insya Allah nanti dipercaya warga, pastinya juga Ibu pengen berikan yang terbaik. Tapi cerita dulu kemarin saat fit and proper test Bu, bagaimana Ibu? Kesiapannya bagaimana tuh Bu? Emang sudah siap banget lah pokoknya. Bagaimana Bu Ayu? Karena kalau fit and proper test ya normatif lah Mbak ya seperti itu. Karena memang harus ada ya kesiapan ya. Kesiapan artinya kita memang harus visioner ya kan. Apa-apa yang menjadi isu atau menjadi harapan masyarakat Kabupaten Cirebon ya ini yang harus bisa diselesaikan. Sekarang ini sudah muncul juga di bakal calon yang akan meramaikan nanti di pilkada. Ibu melihatnya bagaimana? Artinya bagus ya Mbak ya. Artinya bahwa putra-putri terbaik Kabupaten Cirebon yang notabene-nya ingin menyumbangkan ide, gagasan, pikiran untuk Kabupaten Cirebon bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, ya ini memang yang harus didukung kan gitu. Bukan menjadi ini Bu ancaman, bagaimana? Apalagi teman sendiri kan Bu yang maju itu kan. Kan gini Mbak, siapapun nanti kan gitu, kita harus nanti ya harus mendukung lah apa yang kita bisa lakukan ya untuk Cirebon, apa yang kita punya untuk Cirebon ya ini kita bisa sumbangsihkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Banyak sekarang yang dari yang sudah familiar wajahnya, ada tokoh-tokoh baru juga, tokoh muda ya Bu ya. Itu nanti bersaing juga nih. Iya bersaing semuanya. Bersih sehat pastinya. Tapi ngomong boleh dong aku tanya Bu, kenapa Ibu memilih Gerindra Bu? Boleh ya? boleh dijawab dong. Enggak, karena kita memang komunikasi intens dengan Partai Gerindra, gitu kan seperti itu, Mbak. Lebih intens di antara yang lain ya gitu. Yang lain juga sebenarnya kita sudah komunikasi. Makanya itu saya waktu menjadi wakil tuh saya memang senang ini Mbak silaturahmi. Jadi teman-teman di legislatif gitu komunikasi gitu loh, supaya memang karena tadi saya sampaikan menyelesaikan ini tidak bisa sendiri dan politik itu memang harus kita mempunyai kedekatan secara emosional gitu Mbak, seperti itu. Kalau saya berpolitik ya berpolitik yang lebih kalau politik ini Mbak, namanya politik ini, kita bicara politik ini adalah komitmen. Ya itu. Apa yang nanti menjadikan komitmen kita, ya kan? Ini yang nanti kita bisa realisasikan, ini yang bisa kita buktikan seperti itu. Oke, bukannya politik itu keras ya Bu ya? Ini apalagi sebagai wanita, Ibu tidak merasakan itu ya? Malah enjoy aja, dibikin enjoy aja lah Mbak, seperti itu. Kayak banyak yang kalau politik dibuat terlalu tegang-tegang ya, nanti kita stres ya. Enjoy saja lah Mbak. Ternyata kan karena apa? Karena memang
kita memang sudah ada garis tangannya semuanya kan Mbak ya gitu. Tapi hakikatnya manusia ini memang harus ikhtiar, ya kan? Ikhtiar, kemudian juga berdoa, ya kan? Kemudian lagi tawakal semuanya, serahkan. Ikhtiarnya saya komunikasi dengan teman-teman partai, ikhtiarnya saya kemudian silaturahmi dengan masyarakat. Berarti kayaknya kan sudah gitu. mempersiapkan lama nih ya Bu ya, menuju ke S1 atau bagaimana sih Bu? Ini nggak diduga-duga oleh Ibu sendiri? Sebenarnya sih enggak seperti itu ya. Lebih kepada kemarin saya menjadi wakil tidak mempunyai kebijakan dan kewenangan secara penuh gitu ya Mbak ya. Sekarang saya ingin benar-benar Bismillah mempunyai niat ya kan, agar saya juga niat saya ya kan ini bisa ada kebermanfaatan masyarakat Kabupaten Cirebon. Beda orang, beda pemikiran kepastikan ya Bu ya? Iya. Berarti yang kemarin tidak sepemikiran kah? Sebenarnya sih enggak juga sih Mbak, karena memang artinya visi misi ini kan memang tidak ada visi misi bupati atau visi misi wakil bupati, enggak, visi misi ini memang jadi satu gitu loh Mbak, seperti itu ya. Ya ada komunikasi yang memang kurang ini barangkali ya. Tidak tersumbat barangkali seperti itu. Gara-gara apa Bu? Genangan, sampah Ibu. Begitu Bu Ayu ya. Tapi kan artinya ketika saya diberikan amanah ya tetap saya kan harus bekerja. Nggak mungkin terus kemudian saya diberikan amanah terus saya nggak bekerja, ya kan? Apa yang menjadi amanah saya kemarin saya diberikan amanah karena memang stunting ini kan memang tupoksi dari pusat ini memang melekat kepada wakil bupati, kan seperti itu. Ya itu yang saya jalankan semuanya Mbak. Gitu. Tapi ada progres juga bagus ya Bu ya, angkanya semakin turun ya. Ya Insya Allah lah Mbak gitu. Artinya kemarin ini kita kerjasama ya dengan Forkopimda. Tadi kan nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri. Semuanya Mbak dari semua elemen. Karena edukasi warga ini harus ya. Edukasi karena lagi-lagi bahwa yang namanya stunting ini di Kabupaten Cirebon ini lebih ke pola asuh. Baik. Seperti itu. Jadi ada ibu-ibu yang tidak paham terkait dengan stunting sepertinya itu ya kan, dengan makanan yang bergizi. Mungkin beranggapan makanan bergizi itu adalah makanan yang mahal-mahal, tapi tidak seperti itu. Gitu loh. Ini kembali lagi ke persiapan nanti pemilihan bupati Ibu ini dengan Koalisi Indonesia Maju ini yang kuat juga nih Bu. Ini yang membuat Ibu optimis nanti akan memuluskan langkah nanti Ibu sebagai bupati itu Bu. Insya Allah, ya itu tadi saya sampaikan bahwa yang nama politik harus optimis lah ya. Ikhtiarnya tadi sudah kita lakukan, doanya juga kita lakukan, ya kan? Kita silaturahmi ke para kiai juga ya, minta doa restunya semuanya. Jadi sekarang komunikasi dengan PDIP jadi enggak dong? Gimana? Ya enggak sih Mbak, karena kan kita dari dulu ya, dari tahun 2000 berapa ya saya masuk ke Partai PDI Perjuangan ini 2016 kan Mbak. Seperti itu. Ya kita sudah punya seperti keluarga kan, memang kita dalam satu keluarga kan, satu rumah gitu kan Mbak, seperti itu. Dan kita sudah ada kedekatan gitu. Kita mah hanya pindah rumah aja berarti kan bertetanggaan. Tetaplah pindah rumah, berarti kan ada alasan Ibu sampai pindah rumah. Tidak nyamankah atau bagaimana Ibu? Enggak sih sebenarnya, tapi lebih barangkali memang sudah jalan ya barangkali saya di sana gitu, rupanya seperti itu barangkali Mbak. Apa yang ingin Ibu berikan kepada warga Kabupaten Cirebon jika Ibu dipercaya menjadi bupati? Ya, saya yang tadi saya sampaikan ya Mbak ya, bahwa yang ketika saya berkeliling-keliling yang menjadi keluhan masalah jalan, ya kan, tadi saya PR-nya terkait dengan jalan, kemudian juga terkait dengan banjir, ya kan. Ini bisa dikomunikasikan semuanya sesuai dengan kewenangan-kewenangannya barangkali seperti itu. Atau sudah punya program yang sudah Ibu buat nih? Kalau program itu ya kita sudah ada Mbak, visi misi kita sudah ada, tapi kan nanti semuanya kembali lagi kepada partai koalisinya ya, yang mereka ada yang dibahas di sana kan seperti itu, dan juga nanti juga akan harus sejalan juga dengan program-program yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah. Mengenai wakil ini sudah ada yang colek-colek dong pasti ya Bu ya? Sudah ada yang nyantol kan gimana? Atau masih dikip sama Ibu nih? Ya tadi
kan memang banyak ya yang mendaftar untuk wakil gitu kan Mbak, seperti itu. Nanti akan dibahas di partai koalisi barangkali seperti Jadi itu. belum ada nih Bu? Sudah ada sih. Sudah ada, jadi nggak boleh dibocorin dulu ya. Sudah ada, tapi kan sudah ada lirik-lirik gitu ya. Sudah ada yang goda-goda gitu kan. Seperti itu. Itu yang sesuai, udah ada yang sesuai sama Ibu? Tapi nanti ada pembahasan. Nanti kembali lagi mungkin barangkali saya juga harus beristikharah barangkali ya, seperti itu. Karena kayaknya banyak nih ya, jadi harus memilih yang terbaik ya Bu ya? Yang terbaik, sebenarnya terbaik untuk Kabupaten Cirebon, ya kan? Karena kita memang ingin Kabupaten Cirebon lebih baik lagi, lebih maju lagi, gitu kan, seperti itu. Bukan untuk kitanya barangkali, untuk Kabupaten Cirebon ya Mbak. Gitu, seperti itu. Punya niat baik, ini untuk warga pasti ya Bu ya, warga Kabupaten Cirebon, dan semoga ini bisa memuluskan langkah Ibu ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu Wahyu Ciptaningsih sudah hadir di Apa Jare. Jadi untuk kali ini Apa Jare Ibu Wahyu Ciptaningsih ya, kita membaca langkah politik Ibu ya, nanti di Pilkada 2024 ya. Ada yang ingin disampaikan terakhir Bu pada warga Kabupaten Cirebon? Oh iya. Terima kasih Mbak, pada hari ini saya hadir podcast ya Mbak ya. Apa Jare? Apa Jare? Apa Jare? Apa Jare? Apa Jare? Bunda Ayu. Bunda Ayu. Iya. Bunda Ayu.